Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, Tuhan Allah kita baik, Tuhan menolong bangsa kita sehingga sampai saat ini penanganan COVID bisa berjalan dengan baik. Saudara, sedikit demi sedikit gereja kita sudah menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Kita bersyukur kalau melalui Ibu Gembala, sore ini kita bisa lewat pintu depan. Tapi masih juga ada yang suka lewat pintu samping. Memang merubah kebiasaan itu butuh waktu. Tapi luar biasa, biarlah kita sambut dengan sukacita dan kita tetap berusaha untuk hidup tertib. Amin. Saya juga nunggu ini, kapan ada instruksi dari Ibu Gembala, pengkhotbah boleh buka masker gitu. Supaya bisa lebih ringan saya berbicara, bisa lebih ekspresif, dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita berdoa saja, pasti ada waktunya Tuhan, amin. Oke, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 5. Kita tiba pada ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah belajar minggu yang lalu bahwa Allah itu akan menjawab doa-doa kita. Amin. Allah telah berjanji dengan begitu jelas bahwa kita mempunyai kepercayaan kepada Dia bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita. Dan itu dimungkinkan sebab di dalam Yesus kita telah memiliki hidup yang kekal. Amin. Kita telah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, dalam hubungan yang benar dengan Tuhan kita bisa yakin, kita bisa percaya bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Itu berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Itu sebabnya mari kita tekun dalam doa. Ya, kita juga melihat bahwa segala permintaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Dan kalau segala permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, maka kita dapat yakin bahwa sesungguhnya kita telah menerima apa yang telah kita minta kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat luar biasa, sekalipun mungkin waktunya Tuhan bukan waktu kita. Tetapi kita bisa percaya sesungguhnya Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta kepadanya. Yang sesuai kehendaknya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh percaya dan kita berdoa. Maksud saya adalah mari kita berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa kita. Dan mari kita juga berdoa dengan hati-hati, saudara ya, supaya yang kita minta, supaya yang kita pohonkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang minggu yang lalu kita melihat bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang doa, ya saudara ya. Bagaimana sih kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ada kehendak, ada keinginan kehendaknya, ada ketetapan kehendaknya. Itu sesuatu yang menjadi kadang-kadang sulit untuk kita mengerti. Itulah sebabnya kenapa kalau kita berdoa harus kita akhiri bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin.
Saudara, ini yang perlu kita ketahui. Mari kita berdoa dengan hati-hati supaya permohonan kita memuliakan Tuhan. Bukan permohonan yang egois, bukan permohonan yang hanya akan memuaskan kepentingan kita sendiri. Kiranya permohonan kita, doa-doa kita adalah doa yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari jika kita adalah anak-anak Tuhan, kita memiliki keyakinan di hadapan Tuhan bahwa Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Itu sebabnya mari kita bertekun dalam doa. Mari jangan jemu-jemu dalam berdoa. Setia sesuai dengan apa yang kita ketahui, terus bermohon, terus berdoa, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, sore hari ini melalui ayat 16 dan ayat yang ke-17, saudara, Yohanes berbicara tentang doa syafaat. Ayat ini berbicara tentang doa syafaat. Tentunya kita tahu bahwa ada bermacam-macam doa, saudara ya. Ada doa yang di dalamnya bertujuan untuk memuji-muji Tuhan, praising God. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan melalui doa-doa kita. Kadang doa itu fokusnya untuk apa? Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Thanksgiving, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan jiwaku. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu selama aku hidup menumpang di dunia ini. Kemudian doa juga bisa berarti permohonan atau petisi. Kita meminta sesuatu yang kita butuhkan kepada Tuhan. Dan demikianlah biasanya kita memahami doa. Doa untuk memuliakan Tuhan, doa mengucap syukur dan memohon sesuatu kepada Tuhan. Namun demikian saudara, ada macam doa yang lain ya, yang kita kenal dengan doa syafaat. Nah, dua ayat ini berbicara tentang doa syafaat. Doa syafaat adalah doa untuk orang lain ya. Kalau kita memuji-muji Tuhan, itu doa untuk diri kita sendiri. Kalau kita berterima kasih, itu berdoa untuk diri sendiri. Kalau kita meminta sesuatu, itu untuk diri sendiri. Tetapi syafaat itu adalah doa untuk orang lain. Dan sebagai orang-orang percaya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi sesama, kita tidak boleh terjebak dalam doa yang egois, dalam doa untuk diri kita sendiri, tetapi kita tidak datang kepada Tuhan untuk mendoakan orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi sesama, kita akan berdoa untuk mereka, saudara. Mari kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, mari kita juga mendedikasikan hidup untuk mendoakan orang lain. Amin, saudara. Ini yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan Paulus mengatakan kepada Timotius, berdoalah untuk semua orang, berdoalah untuk pembesar-pembesar, berdoalah untuk raja-raja, berdoalah untuk penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Karena itulah yang dikehendaki Allah supaya ada damai sejahtera. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai sesamanya, dia akan berdoa untuk sesamanya. Amin. Dia akan berdoa untuk orang lain. Dan inilah disiplin rohani yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mendoakan orang lain, jangan-jangan kita tidak mencintai orang lain. Tetapi mari kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, salah satunya adalah dengan berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain. Mau berdoa syafaat? Amin. Mari mulai dengan doa sendiri di rumah, doakan orang-orang terdekat, orang-orang yang saudara kasihi, doakan sesama orang percaya, doakan masyarakat di sekitar kita. Mari bergabung di doa yang diselenggarakan di gereja, saudara. Di gereja ada doa pagi, ya, ada wadah-wadah yang juga di dalamnya kita berdoa syafaat. Mari kita melakukannya itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang mengasihi sesama.
Nah, Yohanes dalam 2 ayat ini saudara memberikan contoh yang spesifik ya. Contoh yang sangat spesifik tentang bagaimana kita mendoakan orang lain saudara. Dalam bersyafaat Yohanes mengatakan supaya hendaklah kita berdoa untuk saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, untuk sesama orang Kristen lainnya yang melakukan dosa. Mendoakan sesama orang percaya yang jatuh di dalam dosa, yang berbuat dosa. Nah, berbicara tentang orang Kristen yang berbuat dosa, saudara, Yohanes sudah membahasnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dia sudah membahas di sini tentang orang Kristen yang berdosa. Lihat, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi orang Kristen itu berdosa juga loh saudara ya. Ini realita yang dikatakan oleh Yohanes. Dan ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dalam bagian ini Yohanes berbicara tentang orang-orang Kristen yang berdoa bahwa mereka harus menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan bahwa dia harus menyelesaikan dosanya dengan cara apa? Mengakui dosa itu. Bertobat, berbalik kepada Allah. Dan jika orang-orang Kristen yang berdosa itu bertobat, saudara ya, mengaku dosanya, maka dikatakan Allah itu setia dan adil. Amin. Allah itu setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya banyak menemukan orang-orang yang masih struggle dengan hal ini, saudara ya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya merasa nggak layak untuk Tuhan. Saya orang berdosa. Semua orang berdosa, saya katakan. Saya juga orang berdosa. Ya tapi Bapak kan pendeta. Iya, saya pendeta. Saya orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan selagi saya masih hidup di dalam tubuh daging ini, saya masih berbuat salah. Saya masih berbuat keliru. Tapi ada orang-orang yang merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak dapat diampuni, merasa dirinya akan ditolak oleh Tuhan kalau dia datang kepadanya. Tetapi ternyata tidak demikian dengan firman Tuhan. Amin saudara. Kita adalah orang berdosa yang dianugerahi kehidupan yang kekal. Dan selama kita masih hidup di dalam tubuh daging ini saudara, kita masih melakukan kesalahan. Kita masih bisa keliru, kita bisa berdosa pada orang lain, berdosa pada Tuhan. Dan tatkala kita melakukan itu dan kita sadar kita mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita, yakinlah kalau kita dengan sungguh-sungguh dengan tulus hati datang kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku, kasihanilah aku orang berdosa ini, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ini anugerah yang sangat besar bagi kita. Saya membaca sebuah buku yang berjudul 7 Dosa dalam Sehari. Siapa yang tidak berbuat salah dalam satu hari, saudara? Dalam Yakobus pasal yang ke-3, ke-4 dituliskan bahwa kita tidak ada orang yang sempurna, saudara ya. Tidak ada orang yang sempurna yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Semakin banyak kita berkata-kata, semakin banyak kita berbuat kesalahan dengan perkataan kita. Itu manusiawi. Tapi sebagai orang Kristen, kita tidak sengaja berbuat dosa, kita tidak melawan kebenaran. Tetapi ada kalanya kita khilaf, ada kalanya kita salah. Amin Bapak Ibu. Tetapi pengampunan Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu sungguh luar biasa. Saudara, saya seringkali
mengulang lagi, memutar lagi rekaman khotbah saya sendiri. Saya dengar, perhatikan dari awal sampai akhir, ada aja yang salah kata, saudara ya. Siapa yang nggak pernah berbuat salah? Kemarin saya merekam sebuah video 3 kali, salah terus. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tapi mari kita bersyukur, kita punya Allah yang telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kalau kita mau menyadari dosa-dosa kita, kalau kita mau datang kepadanya, mengakui dosa-dosa kita, dan kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, dikatakan, Ia setia dan adil. Nikmati pengampunan dari Tuhan. Amin. Nikmati bahwa Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kalau kita sudah diampuninya, dan kalau kita sudah disucikannya, mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Janganlah kita berbuat dosa lagi. Amin. Setiap kita bertanggung jawab atas dosa kita sendiri. Dan kita hanya dapat datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Tapi sementara itu saudara, kita juga harus berjaga-jaga, waspada, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kalau itu terjadi saudara, Alkitab mengumpamakan seperti anjing, seperti babi. Anjing itu kembali kepada muntahannya, babi itu selalu suka kembali pada kubangannya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang percaya. Kalau kita bertobat, kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa kita, supaya kita tidak mendukakan hati Allah. Ini penting bagi kita. Nah, dalam ayat 16 dan 17 itu, maka Yohanes berbicara tentang bagaimana kita bersyafaat untuk saudara-saudara seiman kita yang berbuat dosa, saudara. Perhatikan ya, perhatikan. Di situ ada janji dan ada persyaratan, saudara. Apa janji Tuhan terhadap doa ini? Jika kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, Tuhan itu akan memberikan hidup kepada saudara kita itu. Ini janji Tuhan. Saudara, ada pengharapan besar. Dalam setiap doa-doa kita, kalau kita melihat ada saudara-saudara seiman kita yang berbuat dosa, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kesalahan, saudara, Tuhan memerintahkan supaya kita mendoakan mereka. Karena dengan doa-doa kita dikatakan Tuhan akan memberi hidup kepada saudara seiman kita itu. Itu sebabnya jangan meremehkan doa. Amin, Bapak Ibu. Jangan meremehkan doa. Doa ini adalah besar kuasanya. Ingat kata Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Ketika melihat saudara kita berbuat dosa, Yohanes tidak mengatakan laporkan sama pendeta supaya pendeta mengurusnya. Tidak, saudara. Ketika kita melihat orang atau saudara kita berbuat dosa, Yohanes tidak juga berkata, tolong sampaikan kepada teman-teman seiman lainnya supaya kita sama-sama mendoakannya. Wah, kalau gitu nanti bisa jadi gosip, saudara ya. Kita menceritakan kesalahan pelanggaran sesama orang percaya. Dan Yohanes juga tidak berkata kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, dia harus mempertanyakan kenapa dia melakukan itu, kenapa dia bisa berbuat ini, kenapa dia bisa berbuat itu. Saudara, itu adalah tindakan menghakimi. Yohanes mengatakan, kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah untuk orang itu. Dengan doa itu, maka Tuhan akan memberikan hidup kepada orang itu. Saudara, inilah salah satu contoh bersyafaat, saudara. Mari kita mau berdoa untuk saudara-saudara seiman kita. Dan kalau kita melihat ada saudara seiman kita yang berbuat dosa, dosa yang tidak mendatangkan maut, marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk dia. Supaya Tuhan memberikan kehidupan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu sangat penting untuk pemulihan kita. Amin. Doa itu sangat penting untuk pemulihan saudara-saudara seiman kita. Bahkan sebelum kita datang berbicara tentang dosa saudara seiman kita,
seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Seharusnya kita berbicara terlebih dahulu dengan Tuhan tentang orang itu, supaya kita dipimpinnya, supaya kita ditolongnya, sehingga dengan doa itu pemulihan dapat terjadi, pemulihan dapat terjadi dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mau berdoa untuk saudara seiman? Amin. Saudara, kalau ngelihat saudara seiman berdosa, nggak perlu ngomong sana, nggak perlu ngomong sini ya, nggak perlu memberitahu ke teman-teman yang lain. Saudara berlutut saja, doakan orang itu. Amin. Doakan orang itu. Kalau saudara melihat saya berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, doakan saya. Dan itu yang saya lakukan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya melihat atau mendengar sesuatu tentang saudara seiman, tentang jemaat yang demikian, kami terus berdoa. Karena doa sangat penting untuk pemulihan hidup kita. Amin. Nah, saya akan berbicara tentang hal-hal yang sulit dari ayat-ayat ini. Saya percaya kita semua mau belajar tentang hal ini karena ini kebenaran ya. Saudara perhatikan, Yohanes berkata seperti ini, maka Tuhan akan memberikan hidup kepada orang itu, saudara. Ya, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Ini seringkali menimbulkan penafsiran yang cukup sulit, saudara. Kalau yang dimaksud dengan saudara ini adalah saudara seiman, pertanyaannya adalah kenapa saudara seiman itu membutuhkan hidup lagi? Bukankah kita telah belajar bahwa setiap orang yang lahir dari Allah itu percaya kepada Yesus. Setiap orang yang lahir dari Allah itu mengasihi sesamanya. Setiap orang yang lahir dari Allah itu mentaati firman Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan Tuhan memberikan hidup? Kalau itu orang-orang percaya yang berbuat dosa, apa maksudnya Tuhan memberikan hidup? Karena sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia memiliki kehidupan rohani. Dia telah lahir dari Allah. Saya membaca ada dua macam penafsiran. Yang pertama adalah bahwa ada yang mengatakan bahwa saudara itu tidak spesifik kepada orang Kristen sejati, tetapi juga kepada orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang sepertinya Kristen, tetapi sesungguhnya dia belum benar-benar diselamatkan. Ada yang menafsir seperti itu. Yang dimaksud saudara di sini adalah tidak benar-benar Kristen tulen, tetapi orang yang mengaku Kristen, tetapi belum mengalami keselamatan dalam dirinya. Saudara, dalam pengertian yang seperti itu, hidup yang dimaksud itu adalah pertobatan. Jadi kalau kita melihat ada orang ya yang mengaku Kristen tetapi berbuat dosa, berdoalah kepada Allah supaya orang itu mengalami pertobatan. Saudara, kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita bersyafaat untuk masyarakat kita, supaya mereka mengalami pertobatan. Amin. Amin. Lihat kata Paulus, berita tentang pertobatan harus diberitakan di mana-mana. Tetapi tidak hanya pertobatan itu diberitakan, tetapi kita harus berdoa juga supaya orang-orang bertobat. Sebab pertobatan itu adalah pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberi pertobatan. Hanya Roh Kudus yang mampu menginsafkan seseorang dari dosanya, menginsafkan dari penghakiman, menginsafkan akan kebutuhannya untuk diselamatkan. Jadi berdoa ini penting. Nah, ini penafsiran yang pertama, saudara. Supaya orang-orang yang belum diselamatkan ini, mereka pada akhirnya menerima hidup yang kekal. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mari saudara, kalau kita ingin gereja kita dipenuhi dengan jiwa-jiwa, hendaklah itu adalah jiwa-jiwa baru. Amin. Amin. Itu adalah jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang dimenangkan dari orang-orang yang sebelumnya belum memiliki keselamatan itu.
Tetapi oleh karena doa dan pelayanan kita, oleh pemberitaan Injil Yesus Kristus, mereka dimenangkan, mereka diselamatkan. Saudara, ini yang kita rindukan. Saya membaca satu buku yang mengatakan melalui sebuah survei bahwa sebenarnya perkembangan gereja-gereja itu tidak dari petobat-petobat baru, tapi seringkali dari perpindahan, pindah sana, pindah sini. Ya, ada satu gereja yang suka menarik jemaat-jemaat yang lain. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita mau ada jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Kita mau, saudara. Saya tidak mengatakan yuk ke eklesia yuk, supaya engkau diberkati Tuhan, supaya engkau begini, supaya engkau begitu. Gerejamu lo udah ada berkat. Saudara, saya tampaknya baik, tetapi sesungguhnya hati saya jahat. Betul? Saya pendeta, saya berkhotbah, tapi hati saya penuh dengan kejahatan. Tetapi kalau kita mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dimaui oleh Tuhan, saudara. Makanya saudara, mari kita jeli, kita waspada, kita hati-hati, supaya kita benar-benar menginginkan keselamatan dari jiwa-jiwa itu. Karena hanya itulah, melalui itulah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, yang lainnya mengatakan, saudara, bahwa yang disebut saudara ini adalah benar-benar orang Kristen tulen, saudara. Benar-benar orang Kristen sejati, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10 tadi. Dan kalau yang dimaksud dengan saudara yang berdosa adalah seorang Kristen sejati, maka kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah pemulihan kehidupan fisiknya. Saudara, dosa seringkali mendatangkan sakit penyakit, betul? Orang yang stres, orang yang cemas itu seringkali terganggu kesehatannya. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan dan kita mendoakannya, saudara, Tuhan akan memulihkan hubungannya dengan dia, persekutuannya dengan dia, dan Tuhan akan menolong dia memulihkan kesehatan tubuhnya. Bapak Ibu, ini penting untuk kita lakukan, saudara ya. Karena doa untuk orang-orang yang belum diselamatkan tujuannya adalah pertobatan. Tetapi doa untuk orang-orang Kristen sejati yang melakukan pelanggaran adalah supaya hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Amin. Saudara, dosa tidak hanya membuat orang berdosa tidak masuk surga, tetapi dosa juga bisa membuat hubungan orang Kristen dengan Tuhan itu menjadi terganggu. Ingat kata firman Tuhan kepada bangsa Israel, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi penghalang antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Bapak Ibu, itulah yang kita lakukan setiap hari. Mendoakan orang-orang percaya supaya pulih hubungannya dengan Tuhan. Supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Ini penting. Dan mari kita sebagai gereja Tuhan, kita mendoakan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang belum diselamatkan, supaya mengalami pertobatan. Ada pertambahan jiwa-jiwa baru. Dan mari kita berdoa untuk orang-orang percaya yang mengalami keretakan hubungan dengan Tuhan. Supaya pulih persekutunya dengan Tuhan. Supaya menikmati kehidupan baik. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah saudara, saya mau kita melihat lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut. Tadi kita melihat janji bahwa kalau kita berdoa untuk saudara yang berbuat dosa, maka Allah itu akan memberikan hidup, saudara. Tetapi untuk orang yang berdosa dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah ini saudara, ini perkara sulit lagi saudara ya. Apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? Kalau kita membaca ayat 17
Yohanes menjelaskan bahwa semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang cukup sulit lagi. Tetapi sebagaimana kita tidak mengetahui semua tentang doa, jangan hal yang sulit ini membuat kita tidak berdoa. Amin. Berdoa saja, saudara, sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi doa untuk orang yang berdosa dengan dosa yang tidak mendatangkan maut, itu akan dijawab dengan memberikan hidup kepada orang itu. Tetapi tidak demikian dengan orang yang berdosa dengan dosa yang mendatangkan maut. Yohanes tidak mengatakan bahwa atau melarang mereka untuk berdoa terhadap orang yang seperti itu, tetapi dia menyampaikan bahwa tidak ada janji bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan kepada orang yang berdosa dengan dosa yang mendatangkan maut itu. Nah, saudara, timbul hal yang sulit lagi. Apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut itu, saudara? Saya membaca beberapa tafsiran, saudara ya. Saya membaca beberapa komentar. Saya menemukan mereka punya pendapat yang sama. Bahwa kita tidak banyak mendapatkan informasi, bahkan tidak mendapatkan informasi dari Yohanes tentang apa yang dimaksudkannya dengan dosa yang mendatangkan maut itu. Saya bolak-balik baca, saudara. Semua punya pendapat yang sama. Yohanes tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut itu, sebab para pembacanya tahu persis apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut. Tetapi tidak dengan kita, saudara. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut itu. Jadi istilahnya, kalau kita mau membuka pintu yang terkunci, kita nggak punya kuncinya. Tetapi sekalipun kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut, kiranya kita terus bersyafaat. Amin, saudara. Amin. Terus bersyafaat, terus berdoa untuk orang-orang yang berdosa. Sekalipun kita tidak tahu dia berbuat dosa yang mendatangkan maut atau tidak, kan begitu. Terus doakan. Kita berharap kepada Tuhan untuk dia mendapatkan hidup itu, untuk mendapatkan pertobatan, untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa syafaat untuk orang-orang seperti itu. Karena adalah kehendak Tuhan supaya ada jiwa-jiwa yang dijangkau dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekalipun ini sulit, saudara, dan dikatakan bahwa tidak ada kunci yang membuat kita bisa mengerti apa yang dimaksud sebenarnya dengan dosa yang mendatangkan maut, saya membaca ada 4 pandangan utama, saudara ya. Ada 4 penafsiran tentang itu, sekalipun itu tidak memuaskan ya, tapi saya pikir kita perlu tahu. Kita perlu tahu supaya kita punya pengetahuan tentang ini, saudara. Ada yang berpendapat bahwa dosa yang mendatangkan maut itu adalah beberapa dosa keji, beberapa dosa yang mengerikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah? Halo? Saudara, Alkitab mengatakan, sekalipun dosamu semerah kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi pandangan ini juga kurang begitu pas. Kalau dikatakan bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah beberapa dosa yang keji, dosa yang mengerikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, ada seorang tokoh gereja yang bernama Tertulian itu mengajarkan bahwa dosa seperti pembunuhan, dosa seperti penyembahan berhala, penipuan, menyangkal Kristus, penghujatan, persinahan, percabulan, dosa-dosa itu tidak akan dilakukan oleh orang Kristen tulen. Dia menulis seperti itu. Dan dosa-dosa yang seperti itu ya tidak akan diampuni oleh Allah.
Nah, persoalannya saudara, kalau yang dikatakan oleh Tertullianus ini benar, maka Daud tidak masuk surga, saudara. Daud berzina dengan Batseba. Daud membunuh Uria dengan cara yang keji. Kalau kata Tertullian ini benar, saudara, maka Salomo tidak akan masuk surga. Salomo melakukan kejahatan yang luar biasa pada masa tuanya. Dia menyembah berhala-berhala. Sesuatu yang sangat mengerikan, saudara ya. Kemudian kalau kata Tertullianus ini benar, maka Petrus tidak akan masuk surga. Karena Petrus menyangkal Yesus. 3 kali bahkan dia menyangkal Yesus. Kalau apa yang dikatakan oleh Tertullianus ini benar, maka Paulus tidak masuk surga karena Paulus seorang yang berdosa dengan cara menghujat Kristus. Dia menganiaya pengikut Kristus. Bahkan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Tetapi ternyata Alkitab menyelamatkan orang-orang dengan dosa-dosa seperti ini. Jadi saya berpikir, saudara, dosa yang mendatangkan maut bukan dosa-dosa seperti itu. Nah, sekalipun kita tidak tahu, saudara, ya, kita tidak bisa tahu pasti. Tapi mari kita tetap bersyafaat. Amin. Amin. Jangan lelah berdoa, saudara. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa berteologi itu enggak segampang yang kita pikirkan. Saya tidak berspekulasi. Tapi melihat kesaksian Alkitab, saudara. Nah, kalau Gereja Katolik Roma itu mengatakan ada dosa ringan yang tidak mendatangkan maut, ada dosa berat yang mendatangkan kematian rohani. Tetapi Alkitab juga tidak mengadakan pembedaan seperti itu. Dosa ringan, dosa berat sama saja, kalau tidak datang kepada Yesus tidak masuk surga. Amin. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan orang baik sekalipun tidak bisa masuk surga dengan kebaikannya, apalagi orang berdosa. Kok ngomong dosa besar, dosa kecil, saudara? Semua kejahatan adalah dosa. Jadi apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut? Nah, pendapat yang kedua saya temukan dari 2 atau 3 buku ini, saudara ya. Pendapat yang kedua itu adalah bahwa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut itu adalah menghujat Roh Kudus. Nah, banyak orang-orang yang stres karena berpikir dirinya telah menghujat Roh Kudus. Dia takut, dia stres dengan cemas, dia cemas, saudara. Tentang penghujatan terhadap Roh Kudus itu ditulis dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Ketika Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, lalu orang-orang Farisi, saudara, orang-orang ahli-ahli Taurat itu menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka dengan terang-terangan terus-menerus menolak Yesus. Dan Yesus memperingatkan mereka, semua hujat terhadap manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Nah, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus yang tidak dapat diampuni ini? Saudara, seseorang menghujat Roh Kudus itu kalau dia menolak Yesus secara terus-menerus. Amin. Tidak mau percaya, tidak mau bertobat. Dalam pengertian seperti ini, orang ini tidak akan memiliki hidup yang kekal. Dosa menghujat Roh Kudus karena menganggap Yesus, mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Ini penghujatan. Karena Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Ada seorang teolog yang bernama John Stott, saudara, dia mengatakan bahwa yang melakukan dosa ini bukan orang Kristen, tetapi yang melakukan dosa ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang telah mati secara rohani. Jadi bagi mereka yang melakukan dosa yang mendatangkan maut,
atau mereka yang menghujat oleh Roh Kudus, Allah tidak menjanjikan bahwa mereka akan memiliki hidup, bahwa mereka akan mengalami pertobatan. Tetapi kita bisa berdoa bagi orang-orang yang hatinya terbuka, bagi orang-orang yang mau percaya, maka dikatakan Tuhan akan memberikan hidup. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah memang seperti itu yang dimaksud oleh Yohanes. Tetapi saya mau katakan, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah bersyafaat, saudara. Kemudian dosa yang mendatangkan maut adalah kemurtatan. Itu yang ditulis seperti itu, saudara. Kemurtatan. Beberapa orang mengatakan bahwa orang percaya itu bisa kehilangan keselamatan. Orang percaya itu bisa murtad. Ada pandangan yang seperti itu, saudara ya. Jadi sekalipun dia Kristen tulen, dia dapat meninggalkan Yesus. Tetapi apakah benar demikian, saudara? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Ayat berikutnya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kira-kira seorang Kristen tulen, apakah dia dapat murtad dari ayat ini? Halo? Kalau Tuhan menjaga orang itu, saudara, dan si jahat tidak dapat menjamahnya, maka tentunya orang ini akan tetap menjadi milik Tuhan. Seorang Kristen tulen, dia akan dipelihara oleh Tuhan sampai kepada kekekalan. Coba kita baca lagi dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin, Bapak Ibu. Menurut ayat-ayat ini, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, seorang Kristen tulen, dikatakan bahwa dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya, bahwa seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Yesus. Seorang Kristen tulen, dia dipelihara oleh Tuhan. Seorang Kristen tulen akan dibawa dengan sempurna masuk dalam keselamatan kekal. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa yang memberikan mereka kepadanya lebih besar ya daripada siapapun, dan seorang pun tidak ada yang dapat merebut orang-orang percaya sejati dari tangan Bapa. Nah, kalau begitu, siapa yang dimaksud dengan murtad itu, saudara? Orang-orang murtad adalah orang-orang yang mengaku Kristen, yang berpenampilan Kristen, yang, maaf kalau saya menggunakan kata-kata berlagak hidup seperti orang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak Kristen, saudara ya. Jadi itu seperti tanah berbatu. Ketika firman ditaburkan dalam hatinya, maka dengan segera benih itu tumbuh, iman itu tumbuh, dia bersemangat di dalam Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia murtad karena penderitaan. Ini seperti tanah semak duri. Dia menerima benih firman, bertumbuhlah iman, hidup dalam waktu yang cukup lama, tetapi kekhawatiran akan dunia telah mematikan imannya, mematikan kehidupan rohaninya. Saudara, saya pikir ini cocok dengan
1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, di mana Yohanes mengatakan ada orang-orang yang menyamar, ada nabi-nabi palsu yang masuk di kumpulan orang-orang percaya, tetapi sesungguhnya mereka tidak ada di antara orang-orang percaya, dan pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang seperti itulah yang dikatakan murtad. Sesungguhnya saudara, orang murtad adalah orang yang sejak awal tidak sungguh-sungguh percaya. Imannya adalah iman yang mati. Imannya bukan iman yang menyelamatkan. Tetapi bagaimanapun juga saudara, tetaplah berdoa. Amin. Kami terus berdoa, hamba-hamba Tuhan terus berdoa. Terus berdoa. Supaya ada pertobatan, supaya ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir saudara ini. Dosa yang mendatangkan maut itu disebut dengan apa? Dengan kematian jasmani yang dialami oleh orang-orang percaya yang melakukan dosa-dosa tertentu. Nah ini saudara. Jadi kematian yang dimaksud, maut yang dimaksud itu adalah kematian fisik. Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima tentang Ananias dan Safira. Dia seorang Kristen, tetapi dia sengaja berdusta saudara ya. Dia telah berjanji untuk menjual harta miliknya dan memberikan kepada para rasul untuk dipakai untuk pemberitaan Injil. Tetapi setelah dia menjual tanahnya saudara, dia mengambil sebagian. Tetapi dia tidak jujur, dia mengatakan ini sudah semuanya gitu. Lalu apa kata Petrus? Ananias, kenapa engkau mendustai Allah? Sebab engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Roh Kudus. Saat itu juga Ananias mati, saudara. Kemudian saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ada banyak orang yang mengikuti perjamuan Tuhan dengan cara-cara yang salah, sehingga banyak di antara mereka yang sakit, banyak yang lemah, dan pada akhirnya mati, saudara ya. Ada dosa-dosa yang seperti itu. Tetapi masalahnya bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu melakukan dosa yang menyebabkan kematian fisik sebelum kita tahu orang itu mati, saudara ya. Sulit lagi persoalan ini. Tetapi Yesus mengajar, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah bersyafaat, saudara. Apapun pandangan yang kita anut tentang dosa yang tidak mendatangkan maut itu, saudara. Yang menjadi penting bagi kita adalah mari kita terus berdoa. Amin. Amin. Mari kita tetap berdoa, setia bersyafaat, saudara. Bahkan jika kita tidak memahami doa-doa itu sendiri, kita kadang-kadang tidak mengerti bagaimana harus berdoa, tetaplah berdoa. Karena Tuhan berjanji, kalau kita berdoa, Dia akan mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta apapun juga yang sesuai dengan kehendaknya, Dia akan mengabulkannya. Dan kalau kita tahu bahwa Dia mengabulkan semua permintaan kita, maka kita telah memperoleh apa yang kita minta. Dan kalau kita mendoakan saudara seiman yang berdosa, saudara, maka orang itu akan menerima hidup dari Tuhan. Amin. Menerima pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita berdoa untuk orang-orang yang tidak percaya, yang berdosa, kita berdoa supaya orang-orang itu mengalami pertobatan. Bagian kita adalah berdoa. Prosesnya ada di tangan Tuhan. Amin. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Bagian kita adalah memberitakan Injil keselamatan itu dan terus bersyafaat supaya saudara-saudara kita yang berbuat dosa beroleh pertobatan, beroleh pemulihan hubungan dengan Tuhan dan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.